Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alni Cahya Kamila dari Prodi Ekonomi Syariah Institut Para Hikmah Indonesia. Baiklah, video ini sebagai penyelesaian tugas dari dosen pengampu saya, yaitu Bapak Baso Akib, Eskom MAK. Baiklah, saya akan memaparkan sedikit materi tentang Pancasila sebagai dasar nilai ilmu pengetahuan. Mungkin dari teman-teman ada yang bertanya, mengapa Pancasila sebagai dasar nilai ilmu pengetahuan? Konsep dasar Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan pernah dikemukakan oleh Profesor Noto Nagoro, anggota Senat Universitas Gadjah Mada, sebagaimana dikutip oleh Profesor Kosanadi Harjasumantari yang menyatakan bahwa Pancasila merupakan pegangan dan pedoman dalam usaha ilmu pengetahuan untuk dipergunakan sebagai asas dan pendirian hidup sebagai suatu pangkal sudut pandang dari subjek ilmu pengetahuan dan juga menjadi objek ilmu pengetahuan atau hal yang diselidiki. Selanjutnya, Pancasila sebagai dasar ilmu pengetahuan. Pentingnya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan dapat ditelusuri dalam hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pluralitas. Nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia ini seiring dengan kemajuan iptek menimbulkan perubahan dalam cara pandang manusia. Yang kedua, dampak negatif yang ditimbulkan dari kemajuan iptek terhadap lingkungan hidup berada dalam titik nadir yang membahayakan eksistensi hidup manusia di masa yang akan datang. Selanjutnya, yang terakhir, perkembangan iptek yang didominasi oleh negara-negara barat dengan politik global ikut mengancam nilai-nilai khas dalam kehidupan bangsa Indonesia seperti spiritualitas, gotong royong, solidaritas, musyawarah, dan cita rasa keadilan. Selanjutnya, apa sumber historis tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengetahuan ilmu di Indonesia? Sumber historis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia dapat ditelusuri pada awalnya dalam dokumen negara, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat. Kata mencerdaskan kehidupan bangsa mengacu pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui bidang pendidikan. Amanat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang terkait dengan mencerdaskan kehidupan bangsa itu haruslah berdasarkan pada nilai ketuhanan yang Maha Esa dan seterusnya, yakni Pancasila. Selanjutnya, penjabaran sila-sila Pancasila ke dalam sistem etika ilmiah yang dikemukakan oleh Jacob adalah sebagai berikut. Pada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa menempatkan manusia dalam alam semesta sebagai bagiannya, bukan sebagai pusat dan tujuan, serta menuntut tanggung jawab sosial dan intergenerasional dari ilmuwan dan teknologi. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, memberi arah dan mengendalikan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan dikendalikan pada fungsinya semula, yaitu untuk kemanusiaan. Pada sila ketiga, Persatuan Indonesia, melengkapi universalisme dan internasionalisme dalam sila-sila yang lain, sehingga suprasistem tidak mengabaikan sistem dan subsistem di bawahnya. Selanjutnya, pada sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, mengimbangi autodinamika iptek, serta mencegah teknologi berevolusi sendiri dengan leluasa. Percobaan
penerapan dan penyebaran ilmu pengetahuan haruslah mencerminkan semangat demokratis dan perwakilan rakyat harus terus dapat memusyawarahkan sejak dari kebijakan penelitian sampai pada penerapan massal. Selanjutnya yang terakhir yaitu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menekankan ketiga keadilan Aristoteles, yaitu dalam pengembangan, pengajaran, penerapan iptek. Keadilan sosial juga menjaga keseimbangan antara individu dan masyarakat. Baiklah, mungkin hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.